Ibu-ibu, aku kan tadi di sekolah belajar sejarah, ceritain tentang kerajaan Islam Ternate Tidore. Aku boleh tahu lebih lanjut gak Bu tentang kerajaan Islam Ternate Tidore? Aku penasaran, Tidore itu kayak nama tempat dongeng ya? Ya Bu, aku juga pengen tahu deh. Katanya kerajaan itu kayak akar rempah-rempahnya ya Bu. Ceritain sekarang Bu, sekarang! Baiklah, duduk manis ya. Ibu akan menceritakan sebuah kisah nyata yang lebih daripada dongeng. Dahulu kala, di tengah laut biru yang membentang di bagian timur kepulauan Nusantara, berdirilah dua kerajaan megah di antara pulau-pulau kecil yang harum oleh rempah, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Mereka tidak hanya kaya akan cengkeh dan palu, tetapi juga akan cerita tentang kebijaksanaan, keberanian, dan kejayaan. Kerajaan Ternate terletak di Pulau Ternate, bagian barat dari Kepulauan Maluku Utara, Indonesia. Kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku. Nama aslinya adalah Kerajaan Gapi. Kemudian berubah menjadi Kesultanan Ternate karena mengikuti nama ibu kotanya. Kerajaan Ternate lahir sekitar tahun 1257 Masehi, didirikan oleh seorang tokoh bijak bernama Baab Masyur Smalamo. Sementara Tidore berdiri pada 1081, terletak di Pulau Tidore yang berada di sebelah selatan Pulau Ternate, dipimpin oleh Shah Jati atau Muhammad Nakil yang menjadi raja pertama mereka. Kedua kerajaan ini tumbuh di Kepulauan Maluku Utara, wilayah yang kelak dijuluki sebagai Pulau Rempah-Rempah karena kekayaan alamnya yang tiada tanding. Pulau Ternate dan Tidore seperti dua kakak adik yang hidup berdampingan, kadang bersahabat, kadang bersaing, tapi selalu memancarkan cahaya peradaban. Pada akhir abad ke-15, angin dagang membawa kapal-kapal dari Arab, Persia, Gujarat, dan Jawa. Mereka tidak hanya membawa barang, tetapi juga agama Islam. Para pedagang dan ulama menyebarkan ajaran tauhid dengan damai dan perlahan. Para bangsawan dan rakyat memeluk Islam. Di Ternate, raja pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Zainal Abidin. Beliau menggantikan adat lama dengan hukum Islam dan mendirikan pemerintahan berdasarkan syariat. Sedangkan di Tidore, Islam ditegakkan oleh Sultan Jamaluddin yang juga membawa kemajuan dalam tatanan kerajaan. Dari tanah Ternate muncullah seorang raja hebat, yaitu Sultan Bahabullah yang memerintah pada 1570 sampai 1583 Masehi. Sang penguasa 72 pulau, di bawah kepemimpinannya Ternate mencapai puncak kejayaan. Ia mengusir Portugis dari benteng mereka dan memperluas wilayahnya sampai Filipina, Sulawesi, dan Papua. Sementara dari Tidore muncul pahlawan gagah berani bernama Sultan Nuku yang memerintah pada 1780 sampai 1805 Masehi. Ia tidak gentar melawan penjajahan Belanda, mengobarkan perlawanan dan membangun koalisi rakyat. Pada masa itu, Tidore berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke wilayah Halmahera, Buru, Seram, Papua Barat, dan sebagian Papua. Karena perjuangannya, Sultan Nuku diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Berjalan saat Indonesia merdeka, kedua kerajaan tetap hidup tapi tak lagi sebagai penguasa politik. Sultan Muhammad Jabir Shah menjadi raja terakhir Ternate yang memerintah pada tahun 1929 sampai 1975, yang masih dihormati secara adat. Di Tidore, Sultan Djafar Shah memimpin hingga akhir hayatnya di tahun 2012. Dahulu, Ternate dan Tidore menjadi pusat perdagangan rempah yang sangat penting. Cengkeh dan pala menjadi rebutan bangsa-bangsa asing, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Kerajaan Ternate menerapkan sistem monarki absolut dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan dan agama. Sultan dibantu oleh pejabat seperti patih, bendahara, dan penghulu. Kehidupan politiknya sangat dipengaruhi oleh adat dan struktur sosial berdasarkan keturunan. Pada abad ke-19, kekuasaan kerajaan mulai melemah karena campur tangan Belanda, hingga akhirnya bergeser menjadi simbol budaya setelah Indonesia merdeka. Kini, Ternate tetap melestarikan tradisi kerajaannya sebagai bagian dari identitas daerah.
Kerajaan Tidore menganut sistem monarki absolut dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan, militer, dan agama. Ia dibantu oleh pejabat seperti Jogugu, Perdana Menteri, dan Kapital Laut. Tidore memiliki sistem Uli 5, yaitu 5 wilayah bawahan yang menjadi kekuatan politiknya. Untuk melawan Ternate, Tidore sempat bersekutu dengan Spanyol, lalu pengaruhnya mulai melemah saat Belanda masuk. Setelah kemerdekaan Indonesia, Tidore tetap berdiri sebagai simbol adat dan budaya, bukan kekuasaan politik. Kerajaan Ternate mulai melemah sejak abad ke-17 karena campur tangan Portugis dan Belanda. Setelah Portugis diusir oleh Sultan Ba'abullah pada 1575, Belanda datang dan menguasai perdagangan rempah. Melalui kontrak politik, Belanda secara bertahap membatasi kekuasaan sultan. Pada abad ke-19, kerajaan kehilangan kendali politik dan menjadi simbol budaya setelah Indonesia merdeka. Tidore sempat kuat berkat aliansinya dengan Spanyol, tetapi melemah saat Spanyol mundur dari Maluku pada 1663. Setelah itu, Belanda mengambil alih pengaruh dan mengendalikan kerajaan lewat perjanjian politik. Usai wafatnya Sultan Nuku, perlawanan mulai mereda. Seperti Ternate, setelah merdeka, Tidore hanya berperan sebagai kerajaan adat. Walau tidak lagi berkuasa secara politik, Ternate dan Tidore meninggalkan warisan besar. Peninggalan kerajaan Ternate yang pertama ada Benteng Orange, dibangun oleh Belanda pada 1607 di atas reruntuhan benteng Portugis. Benteng ini menjadi pusat pemerintahan VOC di Maluku, melambangkan masa kolonial dan peran penting Ternate dalam perdagangan rempah-rempah. Yang kedua ada Masjid Sultan Ternate, yaitu Masjid Zami Sultan, dibangun pada abad ke-17. Masjid ini menjadi pusat keagamaan Islam di masa kerajaan, simbol peran sultan sebagai pemimpin agama. Yang ketiga ada Sultan Ternate, yaitu Keraton Sultan Ternate. Istana ini masih berdiri hingga kini dan menjadi pusat adat serta tempat tinggal keturunan sultan, mewakili kesinambungan budaya dan sejarah kerajaan. Peninggalan kerajaan Tidore, yang pertama ada Benteng Torre, dibangun oleh Spanyol sebagai benteng pertahanan dan pusat kekuasaan di Tidore, simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan hubungan diplomatik Tidore dengan Spanyol. Yang kedua ada Istana Sultan Tidore, yaitu Kadatokie, merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Tidore yang masih difungsikan secara adat, simbol kekuasaan sultan dan kearifan lokal. Yang ketiga ada makam Sultan Nuku. Sultan Nuku adalah pahlawan nasional yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Makamnya menjadi simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan. Dan begitulah kisah dua mutiara dari timur, Ternate dan Tidore. Mereka bukan hanya kerajaan, tapi juga pelita peradaban Islam di Nusantara. Meski kini hanya tinggal dalam buku dan tradisi, kisah mereka akan terus hidup di hati anak-anak yang mendengarnya dengan kagum.